bisa mengikuti pelajaran di hari ini. Ya. Ya, sebelum kita awali pembelajaran kita, sebaiknya kita sebagai penghormat beragama salah satu bimbing doa dulu. Mari. Doanya sebelum bimbing doa depan. Ya. Mari kita. Terima kasih ya, telah berdoa. Semoga pembelajaran hari ini kita lancar, tidak ada sesuatu apapun ya. Ya, sebelum Pak Guru lanjutkan, Pak Guru absen dulu. Satu yang sudah hadir, nanti kasih informasi yang hadir dan hadir Pak Guru gitu ya. Pak Guru absen, bilang. Besok Pak Guru juga baca Pak ya. Terus Susti. Hadir Pak Guru. Bilang. Hadir Pak Guru. Kami. Hadir Pak Guru. Martis. Hadir. Tita. Hadir Pak Guru. Ros. Hadir Pak Guru. Salo. Hadir Pak Guru. Sera. Hadir. Serli. Hadir Pak Guru. Fernando. Hadir Pak Guru. Bella. Hadir Pak Guru. Rosalina. Hadir Pak Guru. Lalu Yusa. Hadir Pak Guru. Yuyun. Ya, hari ini semua hadir ya. Cuma salah satu siswa yang tidak ada, yaitu siswa pindahan. Ya, sebelumnya sudah mengajar di kasih pembelajaran kemarin. Pertemuan kemarin itu tentang apa kemarin? Ya, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Ya, hari ini adalah tentang latar belakangnya Pancasila. Ya. Lahir Pancasila. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, ya, sesuai dengan materi kita Pancasila, tolong salah satu untuk pimpin menyanyikan lagu nasional yaitu Pancasila. Silakan. Ayo. Nah, yang lain berdiri. Berdiri. Sama-sama. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Ya, ini pembelajaran tentang apa artinya Pancasila. Ya. Sekarang kita akan tujuan hari ini, ya, tujuan pembelajaran hari ini kalian akan memahami tentang menganalisis nilai Pancasila yang sudah ada pada masa sejarah, awal fungsi aturan dalam masyarakat. Ya, hari ini kalian sudah belajar ada 4. Lalu yang kedua, ya, menganalisis nilai Pancasila yang sudah ada pada masa kerajaan Nusantara. Ya, yang ketiga, menganalisis nilai Pancasila yang sudah ada pada masa penjajahan. Yang terakhir, tujuan yang terakhir, ya, tujuan terakhir ya, yaitu menganalisis nilai Pancasila yang sudah ada pada masa kebangkitan nasional. Ya, hari ini kalian harus belajar dari belajar ini tentang
cepat, kalian harus memahami ya. Sekarang fakultanya tadi ya. Fakultanya kemarin apa ya? Tentang nilai Pancasila, kalian sudah tahu nilai Pancasila itu apa, sudah dipelajari ya. Terus waktu ingin tahu ya, siapa yang tahu sebutkan nilai-nilai unsur Pancasila. Ya, oke. Ya, nama siapa? Coba apa tadi nilai dasar Pancasila itu? Coba. Pancasila memiliki nilai-nilai yang merupakan dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Baik, cukup sekali. Ya. Jadi nilai Pancasila adalah merupakan dasar kehidupan bermasyarakat. Ya, seperti kalian mengamalkan sila. Ya. Sekarang sudah apa? Sila Pancasila sudah apa semua toh? Itu dipelajari dari SD. Ya. Pertama, Pancasila apa? Ayat pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ kalian ya melakukan atau memiliki kepercayaan sebagai kalian punya Tuhan. Contohnya kalian melaksanakan ibadah di gereja, di masjid, ya itu suatu ibadah masuk sila ke satu. Ya, terus waktu penjelasan ada beberapa menarik kalian, ya. Jadi hari ini tentang nanti baru jelaskan satu-satu ya tujuannya. Sekarang nilai Pancasila 1 sampai 5 kan sudah hafal semua ya, maknanya sudah hafal, tahu ya. Ya. Sekarang aku jelaskan tentang ya Pancasila ya. Ya, Pancasila terdiri dari 5 sila atau asas yang dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Arti 5 sila bahasanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu simbolnya apa? Jadi kalian sudah belajar tentang Garuda. Sudah tahu lihat Garuda? Atau tidak Garuda? Tahu. Di gajah Garuda ada berapa lambang itu? 5. Ini makna masing-masing. Nah, terus lagi, jadi simbol untuk Maha Esa itu di gajah itu bintang berarti mengamalkan sila ke-1. Di situ ada bintang menggambarkan sebuah cahaya. Jadi suatu cahaya. Saya pada simbol bintang ini diibaratkan sebagai cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada manusia. Ya. Kita sudah sebagai umat beragama, kita sudah belajar tentang agama semua, ya, termasuk sila ke-1. Sekarang sila kedua itu apa simbolnya? Rantai. Ya, simbolnya adalah rantai. Rantai itu kalau lihat rantai tidak? Kalau lihat rantai itu? Rantai sambung menyambung, nggak ikut baku ikat, ditarik akan lepas. Jadi ya. Ya, sila kedua kemanusiaan adil dan tatap, simbolnya adalah rantai. Rantai pada simbol kedua di atas mata rantai yang berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Jadi kita coba jelaskan. Jadi rantai kan bentuknya lingkar, ya, melingkar akan kotak, ya. Terus terkaitan yang bermakna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling membahu dan saling membutuhkan. Indonesia itu saling membahu, saling bergotong royong, saling membantu, ya. Ya, ini sila kedua. Sekarang sila ketiga itu apa lambangnya? Simbolnya apa? Sudah pintar. Apa bukan siapa? Persatuan. Persatuan Indonesia. Simbol beringin. Ya. Kenapa simbol beringin? Di situ dijelaskan bahwa pohon beringin digambarkan sebagai
negara Indonesia, di mana semua negara Indonesia dapat berteduh di bawah negara Indonesia. Pohon beringin yang bersifat menjalar ke segala arah dikorelasikan dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Jadi pohon beringin atau pohon beringin? Pohon rindang. Lalu kembali bertumbuh di bawah. Itu rasanya nyaman dingin. Ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia itu pohon beringin menimbulkan kita adalah pangan dari pemerintah negara Indonesia. Sekarang sila keempat. Nah, apa itu? Itu apa? Rakyatan yang dipimpin oleh kebijakan dalam permusyawaratan mufakat sesungguhnya adalah banteng. Kamu lihat banteng tidak? Iya. Pernah pegang? Tidak. Ya, tapi sudah tahu bentuknya banteng seperti apa ya? Ya, bentuknya kalau dia mau marah dia kejar, ya. Seperti sila ya tadi. Jadi kapal banteng memiliki filosofi ya sebagai hewan sosial yang suka berkumpul seperti hanya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Jadi kalian nanti sebagai kalau anak sekolah itu diskusi, memutuskan masalah, memutuskan suatu pelajaran, mana yang ambil, mana yang betul, ya. Sama dengan Indonesia, yaitu ada kegiatan bersama, ya seperti kalian mengadakan nanti ibadah Natal di kelas. Pasti kamu rapatkan nanti makannya apa, maunya apa, nanti kamu mengusahakan, ya. Dan bagian ini, bagian ini. Kalau sudah sepakat, berarti musyawarahnya sudah sepakat, yaitu keputusan. Jadi itu mengamalkan sila ke. Sekarang sila kelima itu simbolnya apa? Padi dan kapas. Ya, sila kelima. Keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, isinya padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol pangan dan sandang yang menyimpan makna bahwa pertama negara yang adil adalah bisa mencapai kemakmuran untuk rakyat secara merata. Ya, seperti ini. Contohnya kita pembangunan industri. Ya, Indonesia itu intinya itu meratakan kesejahteraan masyarakat. Ya, seperti berbagai jalan, tidak apa-apa ya. Ya, itu. Ya, itulah suatu perkembangan Pancasila ini. Pak Guru menggunakan tentang Pancasila dulu ya. Setelah itu kalian akan belajar tentang latar sejarahnya Pancasila yang tadi Pak jelaskan tadi. Nanti didiskusikan teman-teman ya. Ya itu tadi ya Pak. Ya, Pak sudah mengingatkan tentang nilai Pancasila. Sekarang yang kedua ya. Di sini menganalisis nilai pajak sebagai atau yang sudah ada pada masa sejarah awal atau dalam masyarakat. Ya. Ya. Pertama, latar jalannya Pancasila. Ya. Itu ada 4. Kehidupan di masa sejarah awal, lalu zaman kerajaan Nusantara, zaman penjajah, zaman kebangsaan besar sebelum merdeka. Ya, sekarang aku jelaskan tentang yang kehidupan di masa sejarah awal. Nah, ini waktu terangkan nanti saya diskusikan kelompok yang 4 kelompok. Sekarang masa sejarah awal. Ya, jadi latar belakang tanya Pancasila pertama itu masa sejarah awal. Beberapa peninggalan purba menunjukkan bahwa nilai Pancasila sudah ada sejak dahulu di masa pra-akasara sebelum abad ketiga Masehi. Dan pra-akasara itu apa? Yaitu belum mengenal suatu tulisan huruf yang pra-akasara. Nilai ketuhanan saat ini agama lain terlihat pada sarana pasal keagamaan. Kita lihat keagamaan dulu. Seperti apa? Yaitu seperti negara atau kaum dulu. Jadi lihat
lain Sumatera, Alof, Nusa Tenggara Timur, dan nilai kemanusiaan dan persatuan budaya sampai lain adanya lukisan gigi dua. Banyak tempat Indonesia terdapat lukisan dua seperti Wamena, Papua, Riau, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan. Saya sudah ke Wamena belum? Kalau sejarah ke Wamena, coba nanti sejarah Pancasila itu ada di dua Wamena, ada tulisan di situ. Ya, ini masa sejarah awal. Sekarang di masa latar sejarahnya Pancasila itu yang kedua. Ya apa? Masa kerajaan Nusantara. Kerajaan apa? Nusantara. Semangat dong, semangat. Coba yang kedua baca semua. Ya, oke, bagus. Kita waktu jelaskan. Yang kedua itu masa kerajaan Nusantara. Ya. Kemampuan bangsa Indonesia makin meningkat di akhir abad ke-7. Ya. Jadi abad ke-7 Indonesia sudah meningkat, sudah meningkat. Ya. Di Sumatera muncul kerajaan besar namanya Sriwijaya. Lalu di Jawa berdiri kerajaan yang terdiri adalah bangsa Sanjaya dan bangsa Said Enda yang membangun Candi Borobudur. Sebagai candi Buddha untuk besar di dunia dan candi Prambanan sebagai candi umat Hindu. Itu ya, candi itu apa? Dibangun pakai apa? Batu-batu itu disusun. Ya, tentunya batu itu namanya keahlian dari kita punya masyarakat Indonesia zaman dulu, bisa membangun tanpa disemen, tanpa ada apa-apa ya. Sudah ada di sini yang sudah tahu Borobudur, Prambanan, yaitu banyak nih turis wisata berkunjung di sini ke Candi Borobudur. Tempat itu terletaknya di daerah Jawa Tengah, kalau Yogyakarta itu di Borobudur. Ya. Kalau ke rumahnya Pak Guru itu paling dekat. Kalau ke Borobudur dengan Pak Guru rumah itu jalannya sekitar antara 2 jam. Ya. Sekarang ya, jadi Borobudur itu ya sebagai candi umat Buddha yang terbesar sama Prambanan. Itu bagus sekali. Nanti kalau kamu boleh di Jogja, kamu akan tahu tentang Borobudur itu. Ya, ini yang kedua. Sekarang aku jelaskan yang nomor berapa? 3. Masa penjajah. Masa penjajah. Makmurnya negeri Indonesia mengundang orang asing dari Tiongkok. Ya. Jadi orang Indonesia dulu sudah makmur, jadi minat dari negara lain, dari negara luar itu di Indonesia itu pengen menjajah. Kenapa? Kemakmuran, terus kemudian hasil buminya yang melimpah, ya. Jadi keinginan menjajah itu sangat besar sekali. Makmurnya negeri Indonesia atau mengundang orang banyak asing di Tiongkok, India, Arab, Eropa datang ke Indonesia. Semula mereka semua berdagang, namun bangsa-bangsa Eropa kemudian mulai menjajah Nusantara. Jadi bangsa Eropa tersebut adalah bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan akhirnya Belanda menjajah Indonesia selama sekitar 350 tahun. Yang bayangkan, 350 tahun kita dijajah, ya. Berarti berapa? 3,5 abad. Penjajah bangsa Eropa yang menimbulkan banyak datang ke Indonesia. Jadi waktu kemakmuran Indonesia sudah melimpah itu keinginan luar negeri itu menjajah itu sangat besar, ya. Begitu makanya. Sekarang yang keempat, ya, nanti setelah ini kalian diskusikan. Ya, Pak Guru kasih RKPD nanti kamu diskusikan. Keempat, masa kebangkitan nasional. Ya, ini Indonesia sudah mulai dijajah ataupun daerah masing-masing dijajah. Lalu memasuki abad ke-20, upaya melawan penjajah tidak lagi dengan perang, melainkan lewat gerakan politik. Organisasi Budi Utomo yang diprestasi Mahidi, ya,
di Romo Sodo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Lalu disusul oleh siapa di situ? Tarekat Islam, yaitu pemimpinnya adalah Tokoh Minoto. Kemudian Muhammadiyah dipimpin seorang kiai namanya Ahmad Dahlan. Dan Nahdlatul Ulama itu dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Ya. Jadi lalu dari sini ya tokoh-tokoh ini memperjuangkan Indonesia untuk merdeka. Ya. Nah, lanjut lagi. Ya, sekarang puncak perlawanan mulai organik politik adalah adanya Sumpah Pemuda, itu pada tanggal berapa? 28 Oktober 2028. Sekarang dinamakan Sumpah Pemuda. Kenapa perjuangan pemuda di Indonesia itu sangat bagus sekali. Satu pemuda bersumpah untuk bertumpah darah, berbangsa dan berbahasa yang satu, yakni bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda, nama Indonesia makin sering dipakai oleh Soekarno yang mendirikan partai bernama Partai Nasional Indonesia. Kemudian sekarang disingkat ke INDE. Lalu tahun 1942 Jepang datang ke Indonesia dan menggantikan Belanda sebagai penjajah. Jepang menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1945. Ya, inilah sejarah latar lahirnya Pancasila. Nah, sekarang Pak Guru sudah jelaskan tentang ini, materi ini, yaitu tujuan pembelajaran. Pak Guru ingin melanjutkan SAPD-nya. Ya. Nanti dikerjakan berkelompok. Coba sekarang bikin kelompok. Yang sini 4 kelompok menghadap ke sini. 1. Ini kelompok 1. Ini kok dibalik. Terusnya dibalik. Nah, ya Pak Guru kerjanya Pak kok dibalik juga ke sana. Dan sebelah sana ke sana. Ya. Kelompok berapa sini? Ini kelompok berapa nih? Ya, setelah diskusi kelompok keputusan kesimpulannya kalian baca ke depan. Dan sebagai ketua kelompok ya, jadi Pak Guru sudah jelaskan semua
jelaskan tadi semuanya, jika kamu diskusikan teman-teman, putus temannya baik, coba dijawab dengan baik juga ya. Ya. Gimana kelompok berapa sini? Kelompok 4. Ya? Nanti ketua kelompoknya presentasi ke depan. Ya. Nomor 1. Nama siapa? Katakan. Ya. Jadi Pak Guru jelaskan ya, latar adalah lain pada kita itu hingga kalian dapatkan diskusi sama teman. Ketuanya beri terus sama santai. Ya. Bahasa Inggris ya. Jadi di mana ya? Ada itu udah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 juga dimusawarahkan, diskusikan. Gimana kelompok 1 sudah? Belum, coba selesaikan. Ya, kelompok 2 sudah. Oke. Untuk teman yang lain nanti kita presentasikan. Coba.
Sudah toh? Ya, sekarang kalian presentasi kelompok 1 coba langsung kita bahas semua. Ya, kelompok 1. Ya. Terus kelompok 3. kelompok 2. Buatkan 2 orang. Ya. Ya, kelompok 3. Ayo Dua saja. Terus yang kelompok 4 2 orang. Dua kita. Dua saja. Yang baca kelompok kanan. Ya. Kelompok 1 mana? Ya, orang ini toh. Maksudnya satu kelompok 1 perlukan 2 orang, setiap kelompok perlukan 2 orang. Ya, di sini. Kelompok 1 sini, di sini. Bagian. Oh, ini kelompok 1. Ya sudah, ya sini ya. Ya sekarang kalian presentasi coba kelompok 1. Ya. Presentasi baca kelompok 1. Jawabannya apa? Sudah. Masa sejarah awal. Nilai ketuhanan saat itu antara lain terlihat pada sarana upacara keagamaan lintas kemanusiaan dan persatuan juga berkembang yang terlihat pada jejak-jejak peradaban lama antara lain adalah lukisan di dinding gua, patung-patung purba, dan kreativitas serta kesadaran berpikir makin berkembang nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial ditunjukkan adanya ketentraman masyarakat dalam keadaan damai dan makmur. Oke, sekarang kelompok 2 presentasikan. Kelompok 2 presentasikan. Enggak apa-apa. Mana sampingnya ya? Masa kerajaan Nusantara, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial ditunjukkan adanya Terus kelompok 3 presentasikan. Maju dulu ya, maju. Kelompok 3. Baca. Ya. Ayo. Dengan nilai ketuhanan yang kuat pada pahlawan berjuang untuk meningkatkan nilai kemanusiaan dan persatuan. Oke. Dan terakhir kelompok 4 presentasikan. Oke. Terima kasih. Jadi nggak ada masalah kok? Ya. Ada. Maka balik kembali. Tenang dulu. Tenang. Oke, terima kasih ya. Kalian sudah presentasi. Aku ingin tanggapan. Pakai dulu semua. Pakai dulu. Nah, aku ingin tanggapan. Yang jawaban kalian dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Jadi sejarah Pancasila pada awal masa sejarah itu adalah sebagai ya nilai ketuhanan saat itu yang mengatur sini. Ya, Bapak lihat di sini aja. Ya, balik lagi ya.
Guru tentang latar adalah Pancasila ini Pancasila ya. Sekarang ya kamu menjelaskan memahami materi kalian ya. Aku menengahi tentang diskusi kalian ya. Tadi aku jelaskan Pancasila, nilai Pancasila yang sudah ada pada masa setelah awal ya, betul. Tadi nomor 1 bahwa nilai ketuhanan itu antara lain terlihat pada sarana upacara keagamaan ya. Nilai kemanusiaan dan persatuan juga berkembang yang terlihat pada sejak peradaban lama ya, seperti lukisan di gua-gua, terus ada patung-patung yang menandakan suatu upacara keagamaan ya. Ya tadi dipresentasikan kelompok 1. Sekarang yang di kelompok 2 ya, tadi sudah dijelaskan tentang masa Kerajaan Nusantara itu apa ya. Tadi kamu sudah jawab, diskusikan sama teman bahwa nilai ketuhanan manusia itu persatuan, kerakyatan hingga keadilan sosial ditunjukkan dengan adanya suatu candi-candi dan menunjukkan ada kemakmuran bangsa Indonesia. Jadi waktu Candi Borobudur dibangun itu Indonesia mulai kejayaannya yang sangat tinggi. Jadi untuk meminat bangsa negara lain berminat untuk menjajah itu sangatlah besar keinginannya. Kenapa? Kita punya masa lalu itu, masa kita itu kemakmurannya sangat tinggi. Terus kelompok 3 tadi sudah menjawab masa penjajahan. Ya, masa penjajahan itu dengan nilai keutuhan yang kuat, para pahlawan pun berjuang untuk menegakkan nilai kemanusiaan dan persatuan. Ya tadi sudah dijawab untuk kelompok 3. Dan kelompok 4 terakhir tadi, Pak Guru dengar masa kebangkitan nasional, ya, memasuki abad 20, upaya melawan penjajah tidak lagi dengan perang, melainkan dengan suatu politik yang seperti Bung Karno, Muhammad Yamin, ya, berjuang untuk merdeka berarti menegakkan nilai kemanusiaan dan persatuan. Nah, itulah diskusi kalian tadi, ya, sudah diskusi sama teman-teman, ya, tentang terkaitnya nilai Pancasila. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ada pertanyaan tidak kalian? Tidak ada ya. Nanti minggu depan kita belajar tentang apa? Norma-norma hukum, norma agama, kesusilaan ya. Kita akan melanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Ya. Sebelum kita akhiri, nggak ada pertanyaan. Tidak Ya. ada pertanyaan. Pak Guru ucapkan terima kasih. Nanti pulang sampai pulang, Pak Guru akan sampai selamat tanpa halangan apapun. Kamu istirahat, makan, tidur, dan belajar lagi. Gunakan waktu kalian untuk belajar. Karena apa? Belajar itu kalian ada bekal untuk masa depan kalian. Kalau pandai, terus kamu sukses, kalian yang memiliki sendiri, bukan Pak Guru. Ya, usahakan kamu sebagai anak muda sekarang ini kamu belajar dengan tekun, dengan rajin, ya, karena suatu saat nanti akan dibutuhkan dengan membanggakan orang tua, dan bisa membanggakan dengan menggunakan bangsa dan negara. Itu adalah kebanggaan untuk kalian, ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu salah satu pimpin doa. Ya, nanti yang coba siapa pimpin doa? Ya, silakan. Karena bisa. Jangan dilakukan ulang dan beberapa kali. 1, 2, 3. Ya, amin. Terima kasih. Semoga kalian